Halo sobat penggiat alam, balik lagi bersama saya Fajar Eko Prasetyo. Dan kali ini saya akan menginformasikan pendakian Gunung Prau terbaru via Patak Banteng. Dari mulai peraturan, kondisi base camp, jalur pendakian, dan masih banyak hal lainnya. Jadi jangan di skip ya videonya, dan jangan lupa subscribe juga. Oh iya, buat kalian yang baru pertama ke channel ini yaitu akan membahas sebuah tempat wisata dan pendakian gunung, dimana saya tidak hanya akan memamerkan keindahannya saja, tapi lebih kepada informasi penting yang ada di setiap tempat yang saya kunjungi. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi. Basecamp Patak Banteng sendiri adalah salah satu basecamp terpopuler pendakian Gunung Prau ini. Selain treknya pendek, hanya 2 jam perjalanan saja, pemandangan yang ditawarkan di jalur ini juga sangat epik. Adapun letaknya sendiri berada di Desa Patak Banteng, Kecamatan Kejajar, Wonosobo. Untuk lama perjalanan dari alun-alun Wonosobo sekitar 40 menit menggunakan kendaraan pribadi. Oh iya, buat kalian dari luar kota bisa transit di Terminal Mendolo, Wonosobo. Lalu setelahnya dilanjut naik bus ke arah Terminal Dieng. Namun kalian turun di pos pendakian Patak Banteng. Adapun tarif sekitar 25.000 sampai 25.000 saja. Pada perjalanan kali ini saya bertualang seorang diri. Saya berangkat dari Purbalingga. Sepanjang jalan menuju lokasi saya dimanjakan dengan epik panorama pegunungan. Saya pun terus berkendara sampai pada akhirnya saya menjumpai gapura ikonik Dieng ini. Dari sini lokasi basecamp hanya sekitar 300 meter saja. Masuk melewati plang penunjuk arah di jalan Cornan cukup lebar. Dan sampai pada akhirnya saya tiba di basecamp pendakian. Parkiran di sini cukup luas dengan medan paving seperti yang bisa kalian lihat saat ini. Di depan basecamp juga berjejer warung yang saling berhadapan. Selain itu, di sini juga terdapat fasilitas seperti toilet dan musola. Mencoba masuk ke dalam basecamp, terdapat tempat rehat nan cukup luas. Yang paling enak di sini terdapat banyak sekali fasilitas solokan. Di sudut tempat ini juga terdapat penyewaan alat gunung, lengkap pokoknya. Selain itu juga terdapat fotokopi dan juga tempat sewa loker. Karena saya datang jam 12 lebih sedikit, loket sedang tutup dan buka jam 1 nanti. Sembari menunggu, saya mengunjungi salah satu warung di depan basecamp untuk menikmati kopi hangat di hawa yang dingin ini. Oh iya, di warung ini selain menjual makanan dan minuman juga menjual jas hujan plastik dan juga hand sanitizer. Setelah menunggu tak berapa lama, tempat registrasi pun buka. Ini info yang terpenting, catat kalau perlu. Tahap pertama registrasi, saya menuju ke loket di dekat gapura masuk basecamp ini. Di sini saya harus mengisi form pendakian. Selain itu juga pendaki wajib menyerahkan surat sehat. Ini SKD biasa ya, bukan rapid atau swab. Tapi terus update juga perkembangannya, siapa tahu berubah nantinya. Selain SKD, saya juga harus menyerahkan sebuah fotokopi KTP. Jika kalian belum ada fotokopi KTP, kalian bisa fotokopi di dalam basecamp. Selain itu, saya dicek sekilas perbekalan pendakian seperti tenda, matras, SB, dan lain-lain. Pokoknya harus safety lah sebelum melakukan pendakian. Dan di era new normal ini, saya diwajibkan membawa hand sanitizer. Karena saya tidak membawa, saya harus beli di warung terlebih dahulu. Untuk harganya sendiri yaitu bervariatif antara 10 sampai 15.000. Setelah mengisi form dan lain-lain, saya menuju ke loket pembayaran. Letaknya sendiri berada di sisi barat basecamp seperti yang bisa kalian lihat. Oh iya, untuk biaya masuk sendiri di sini 25.000 per orang. Untuk parkir motor 10.000. Untuk membeli trash bag 5.000 jika kalian lupa membawanya.
Total 40.000 sekali saya melakukan pendakian. Adapun fasilitas yang saya dapatkan adalah peta pendakian Gunung Prau ini sendiri. Setelah segala tetek bengek selesai, saya memulai pendakian. Menuju pos 1 ada dua opsi. Jalan kaki sekitar 15-20 menit atau naik ojek sekitar 3 menit dengan biaya 15.000 saja. Saya pun memilih untuk berjalan kaki karena saya rasa cukup dekat. Di awal saya berjalan di perkampungan warga ini, menyusuri jalan cor setapak nan rapih. Tak berapa lama jalan mulai menanjak. Saya melewati jalan cor ambal seperti yang bisa kalian lihat. Di sini tenaga saya cukup terkuras karena memang jalan akan menanjak dan terus menanjak. Tak berapa lama, sekitar 30 meter jalan berganti tanah yang masih ambal di perkebunan warga. Saya berjalan kurang lebih 30 meter dan sampai saya tiba di jalan berbatu nan tersusun rapi dengan panorama epik perkampungan di sini. Saya pun berjalan dan terus berjalan di trek yang terus menanjak. Dan sampai pada akhirnya sekitar 20 menit menanjak, saya tiba di pos 1 atau Sikudewo. Ini adalah batas pos ojek. Pos 1 sendiri hanya ada plang dan sebuah pos kecil tanpa tempat rehat. Saya pun hanya melewatinya saja. Dari pos 1 ini jalan akan sedikit lebih menanjak dari sebelumnya, dengan medan batu ambal seperti ini. Setelahnya jalan batu berganti jalan tanah ambal yang masih menanjak di perkebunan warga. Dari sini pemandangan terlihat begitu epik. Di setengah jalan selanjutnya menuju ke pos 2, jalan relatif datar di medan tanah yang masih di perkebunan warga. Oh iya, dari pos 1 sampai pos 2 banyak terdapat warung di sisi jalan ini. Bisalah kalau kalian kekurangan air bisa membeli di sini. Karena memang setelah pos 2 ini tidak ada sumber mata air ataupun warung lagi. Dan sampai pada akhirnya sekitar 20 menit berjalan dari pos 1, saya tiba di pos 2 pendakian. Seperti yang bisa kalian lihat, pos 2 adalah batas perkebunan warga dengan hutan, di mana di sini terdapat beberapa tempat duduk dan gapura pendakian yang cukup ikonik. Lahan di sini pun tak cukup luas, namun pemandangan dari sini cukup epik terbuka. Setelah sedikit rehat, saya kembali berjalan, menyusuri hutan nan tak terlalu rimbun. Dari pos 2 ini jalan masih menanjak dengan medan tanah berakar yang cukup licin yang sesekali berbatu. Jalan akan semakin menanjak ke atas. Hati-hati ya ketika berjalan di sini, apalagi di musim hujan. Jalan tanah akan begitu licin di sepanjang jalur pendakian. Sebelum pos 3 persis, jalan akan begitu menanjak dan sempit, ditambah licin. Seperti yang bisa kalian lihat sekarang, harus ekstra hati-hati dan sabar ketika berjalan di sini. Dan tak jauh dari jalan menanjak tadi, sampailah saya di pos 3. Adapun waktu tempuh dari pos 2 menuju ke pos 3 sekitar 40 menit berjalan. Pos 3 sendiri letaknya masih di dalam hutan dan tak terlalu rimbun.
Di sini terdapat banyak kursi kayu seperti yang bisa kalian lihat. Selain itu, lahannya pun cukup luas di sini. Setelah sedikit mengabadikan momen, saya kembali melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Tak jauh dari pos 3, saya menjumpai sebuah shelter cukup besar. Bisalah kalian pakai berteduh jika hujan tiba-tiba datang. Di depannya juga ada beberapa kursi kayu. Di sini saya rehat sejenak untuk menikmati minuman yang saya bawa. Tak lama saya kembali berjalan, menyusuri jalan tanah berakar yang masih terus dan terus menanjak. Kesejukan suasana membuat saya menikmati setiap perjalanan yang melelahkan ini. Tak lama hutan mulai semakin terbuka. Dari sini jalan akan didominasi jalan berbatu ambal tinggi nan cukup bikin kaki linu. Medan pun akan lebih menanjak dari sini. Tak berapa lama saya pun akhirnya keluar hutan. Di jalan yang masih sama, yaitu jalan berbatu ambal. Pemandangan nampak begitu epik dari ketinggian ini. Setelah pos 3 tadi, kita melewati hutan dikit dan jalan didominasi jalan berbatu kayak gini. Ambal-ambal. Bikin ngapa banget sih. Pemandangan udah mulai kelihatan bagus. Apalagi warna. Lanjut. Untungnya sih rada cerah. Aduh. Saya pun terus berjalan dan sampai pada akhirnya saya tiba di area awal puncak ini. Dari sini jalan akan sedikit datar dengan medan tanah di antara pepohonan kecil, sekitar 50 meter menuju ke puncak utama. Oh iya, jika kalian mencari sinyal HP, disinilah tempatnya. Pelawangan zona sinyal. Kalau udah nemu ini berarti kurang lebih 50 meter lagi sampai ke puncak. Udah datar sih jalan. Oh iya, jika kalian mencari sinyal HP, disinilah tempatnya. Setelah sedikit mendokumentasikan, saya kembali berjalan, menyusuri sunyi dalam sendiri. Dan sampai pada akhirnya sekitar kurang lebih 2 jam berjalan dari base camp, saya tiba di area puncak Gunung Prau ini. Perasaan lega dan lelah terbayar dengan kesejukan dan ketenangan tempat ini. Namun sayang, kabut sedikit menutupi indah panorama pemandangan dari tempat ini. Saya pun berjalan menuju 2 bangunan ikonik baru di sini. Iya, ini adalah musola dan shelter emergensi yang sempat viral beberapa waktu lalu. 2 bangunan epik di area puncak ini. Saya pun rehat cukup lama di sini sembari menikmati keindahan dan kesejukan Gunung Prau itu sendiri. Dan setelah dirasa puas, saya berjalan menuju tempat camp ideal. Di sisi barat tugu ini persis adalah tempat camp terideal. Tak perlu khawatir tidak kebagian tempat, di sini lahannya sangat luas kok. Dan setelah tenda jadi, saya pun memasak air. Dan setelahnya saya pun membuat kopi. Menikmati kesejukan bertemanan kopi panas berserta cemilan dalam kesendirian ini sungguh begitu menenangkan. Oh ya, sekedar info saja, jika cuaca cerah, spot terbaik melihat sunset adalah di bukit belakang ini. Dari sini nampak keindahan pedesaan dan juga Telaga Warna.
Senja mulai meninggalkan peraduannya. Saya pun kembali menuju ke tenda yang saya dirikan. Karena memang cukup lelah, saya pun memutuskan untuk tidur lebih cepat dari biasanya. Pagi menyapa. Sayangnya kabut masih saja pekat menutupi indah panorama. Sembari menunggu cerah, saya pun memasak nasi dan lauknya. Dan setelah masak, saya pun menikmati makanan dengan lahap. Karena kabut tak kunjung hilang sampai siang, saya pun memutuskan untuk turun saja. Karena memang saya harus mengeksplor tempat lainnya di area Dieng ini. Dan ini adalah keindahan Gunung Prau beberapa waktu silam. Sebuah tempat yang membuat saya tidak bosan, walaupun sudah kesini beberapa kali. Oke, mungkin cukup sekian cerita pada perjalanan kali ini. Saya Fajar Eko Prasetyo, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe.